Halo para pejuang UKPPG. Oke, saya tahu ujian tinggal 2 hari lagi dan mungkin ada yang baru ngebut belajar materi ini sekarang. Tenang, jangan panik. Penjelasan ini emang dirancang khusus buat kondisi darurat kayak gini. Kita bakal babat habis konsep experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman, sebuah model yang jadi langganan banget di soal-soal pedagogik. Siap? Yuk kita bikin konsep ini nempel di kepala sampai hari H nanti. Kita mulai dari pertanyaan ini. Coba deh pikirin, kenapa kita bisa naik sepeda bukan karena baca buku panduannya, tapi karena kita beneran jatuh bangun nyobain? Nah, itulah inti dari semua yang akan kita bahas. Ini bukan sekedar tentang melakukan sesuatu, tapi tentang gimana caranya sebuah pengalaman, entah itu di kelas atau di luar, bisa kita sulap jadi pengetahuan yang benar-benar nempel dan punya arti. Inilah jantungnya experiential learning. Oke, kita masuk ke fondasinya dulu ya. Sebelum ngomongin strategi dan contoh di kelas, kita harus paham banget apa sih roh dari experiential learning ini. Kalau kamu nguasain bagian ini, dijamin deh kamu nggak cuma bakal bisa jawab soal pilihan ganda, tapi juga bisa ngelihat proses belajar mengajar dari kacamata yang punya beda. Jadi, yuk fokus sebentar di sini. Jadi, apa sih experiential learning itu? Gini deh, jangan cuma diartiin sebagai belajar sambil melakukan yang asal-asalan. Bayangin seorang chef. Dia itu nggak cuma ngelempar bahan ke wajan terus jadi. Enggak. Dia nyobain, dia mikir, apa ya yang kurang? Dia refleksi, lalu dia tambahin bumbu yang pas. Nah, di masakan berikutnya dia udah pakai ilmu barunya itu. Kata kuncinya di sini adalah transformasi. Ada proses aktif dan terstruktur yang mengubah pengalaman mentah jadi pengetahuan matang. Nah, perhatiin baik-baik poin-poin ini. Ini aturan mainnya. Poin yang paling sering keluar di soal ujian dan sering jadi jebakan itu poin ketiga dan keempat. Ingat ya, refleksi itu jembatan. Tanpa jembatan ini, pengalaman ya cuma jadi kenangan bukan pelajaran. Dan peran kita sebagai guru berubah total. Kita bukan lagi penceramah di atas mimbar, tapi kita jadi fasilitator. Kenapa? Karena pengetahuan itu nggak dituang dari kita ke siswa, tapi dibangun oleh siswa itu sendiri dengan kita sebagai arsiteknya. Sekarang kita masuk ke jantungnya teori ini. Kalau ada satu hal yang wajib, kudu harus dihafal mati buat ujian nanti, ya ini dia. Siklus belajar Kolb. Anggap aja ini resep rahasia atau DNA-nya experiential learning. Kalau kamu paham 4 tahap ini, kamu bakal paham keseluruhannya. Ini dia 4 tahap sakti dari Om David Kolb. Pengalaman nyata, observasi refleksi, konseptualisasi, dan aksi. Biar gampang nempel di kepala, kita singkat aja jadi alami, renungkan, pikirkan, lakukan. Coba deh ulangin dalam hati sekarang. Alami, renungkan, pikirkan, lakukan. Siklus ini terus berputar nggak pernah berhenti. Yuk kita kupas satu persatu. Tahap pertama, pengalaman nyata atau experiencing. Ini titik startnya. Di sini kita ceburin siswa langsung ke dalam sebuah situasi. Bisa macam-macam loh. Bisa eksperimen sains di lab, bisa simulasi debat di pelajaran PKN, main peran jadi pahlawan di pelajaran sejarah, atau bahkan ngasih mereka masalah nyata di lingkungan sekolah buat dipecahin bareng-bareng. Tujuannya cuma satu, ngasih mereka bahan mentah yang otentik. Lanjut tahap kedua, dan ini jujur ini bagian yang paling krusial. Refleksi atau reflecting. Ini dia jembatan yang tadi kita bahas. Setelah siswa nyebur, mereka nggak langsung kita suruh udahan. Justru disinilah peran kita sebagai fasilitator diuji. Kita pancin mereka buat merenung pakai pertanyaan-pertanyaan kunci. Tadi apa sih yang terjadi? Kenapa ya hasilnya bisa gitu? Gimana perasaan kamu pas ngalamin itu? Kalau diulang, apa yang bakal kamu lakuin beda? Tanpa tahap ini, pengalaman tadi cuma lewat gitu aja. Masuk tahap ketiga, konseptualisasi atau thinking. Nah, setelah merenung, otak siswa mulai sibuk nyambung-nyambungin titik. Mereka mulai cari pola, narik kesimpulan, bahkan bikin teori kecil mereka sendiri. Oh, jadi ini toh sebabnya kenapa larutannya berubah warna? Atau, aha, ternyata biar negosiasi berhasil, kuncinya tuh ini. Disinilah momen aha itu muncul. Pengalaman konkret tadi mulai dihubungkan sama konsep atau teori yang lebih abstrak. Dan yang terakhir, tahap keempat, aksi atau acting. Ilmu yang baru didapat nggak boleh cuma diam di buku catatan. Siswa kita dorong buat nguji teori baru mereka itu. Mereka coba terapin kesimpulannya di proyek baru, mereka pecahin masalah lain pakai cara yang baru mereka temuin. Dan disinilah kerennya. Aksi ini secara otomatis jadi pengalaman nyata yang baru yang memulai siklus ini dari awal lagi. Makanya belajar itu jadi proses yang hidup dan nggak pernah selesai.
Oke, 4 tahap siklus Kolb udah kita pegang. Sekarang, pertanyaan paling penting buat ujian. Bentuk konkretnya di kelas tuh gimana? Gimana kita ngerancangnya? Yuk kita lihat gimana siklus ini nyambung banget sama konsep penting lain yang juga sering banget ditanyain di soal UKPPG. Tolong, ini slide emasnya ya, di screenshot, dicatat, atau difoto. Ini jembatan antara teori belajar sama pengembangan karakter siswa. Hafalin pasangannya. Waktu siswa experiencing, mereka ngerasain macem-macem emosi kan. Nah, itu melatih kesadaran diri. Waktu reflecting, mereka belajar ngelola rasa frustrasi atau senang. Itu pengelolaan diri. Waktu thinking dan diskusi kelompok, mereka harus dengerin pendapat teman kan? Itu kesadaran sosial. Dan terakhir, waktu acting, mereka harus milih tindakan dan lihat konsekuensinya. Itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sempurnakan integrasinya? Terus, senjata kita di kelas apa aja? Wah, banyak banget. Problem-based learning atau PBL dan project-based learning atau PJBL itu udah kayak bintang utamanya deh, karena emang dari sananya udah ngikutin siklus ini. Tapi jangan kaku, bikin studi kasus, simulasi jual beli di pelajaran ekonomi, debat, bikin pameran seni, semua bisa jadi pengalaman nyata yang memicu siklus Kolb. Kuncinya bukan di namanya, tapi di proses 4 tahapnya itu. Tentu aja nggak ada metode yang sempurna kayak di negeri dongeng. Soal-soal UKPPG itu senang banget mengetes kemampuan analisis kita. Makanya kita perlu lihat dua sisi mata uang dari experiential learning ini. Apa untungnya dan apa susahnya di lapangan. Yuk kita bedah. Kelebihannya, ini kuat banget, bikin belajar jadi relevan sama dunia nyata, jadi materinya lebih nempel di otak. Plus, bonusnya dapat pengembangan karakter. Tapi, tantangannya juga nyata. Guru butuh waktu persiapan yang lebih matang, nggak bisa dadakan. Butuh dukungan fasilitas dari sekolah, dan mikir keras gimana caranya adaptasi buat kelas online. Paham plus minus ini, bikin jawaban analisis kamu nanti jadi lebih tajam. Oke, kita udah sampai di garis finish. Fondasinya udah, siklusnya udah, penerapannya juga udah. Sekarang, kita rangkum semuanya jadi poin-poin tajam yang bakal jadi contekan mental kamu pas ngerjain soal nanti. Tarik napas dalam-dalam, kamu udah berhasil ngelewatin bagian yang paling padat. Sekarang, ayo kita kunci semua pemahaman ini biar nggak kabur lagi. Anggap aja ini checklist terakhir kamu sebelum masuk ruang ujian. Ini dia, 5 kunci sukses kamu. 1. Hafalkan di luar kepala 4 tahap siklus Kolb. Alami, renungkan, pikirkan, lakukan. Jangan sampai kebolak-balik. 2. Ingat peranmu adalah fasilitator, sang arsitek pembelajaran. 3. Kuasai koneksi emas antara siklus Kolb sama kompetensi SLL. 4. Coba sekarang, bayangin satu aja contoh penerapan konkret di mata pelajaran yang kamu ampuh, biar nggak ngawang. Dan 5. Pahami plus minusnya buat jawab soal analisis. Kalau 5 poin ini udah dipegang, kamu jauh lebih siap. Dan sebagai penutup, saya tinggalin satu pertanyaan buat renungan. Coba lupain sejenak soal ujian. Bayangin, kamu udah lulus, udah berdiri di depan kelas. Dengan bekal siklus ini, pengalaman belajar keren apa yang bakal kamu rancang pertama kali buat murid-muridmu nanti? Jawabannya bukan buat ujian, tapi buat memulai perjalananmu menjadi guru yang akan selalu mereka kenang. Selamat berjuang di hari ujian ya, semoga sukses, kamu pasti bisa.